Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Teacher Wiwi di kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini, nak? Ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak teacher yang belajar di rumah selalu mematuhi prokes 3M-nya. Walaupun anak-anak teacher berada di rumah, tetap dilaksanakan ya, apalagi kalau kita berada di luar. Nah, anak-anak teacher, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi 1, itu di pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sopan santun dalam bertamu. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita memulainya, yuk sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak teacher, diambil lagi buku BAM-nya, kemudian dibuka halaman 31. Nah, anak-anak teacher sudah dibuka buku halaman 31. Nah, teacher akan membacakan, anak-anak teacher di rumah disimak ya. Adat Minangkabau mengutamakan sopan santun dalam pergaulan. Budi pekerti yang tinggi menjadi salah satu aturan martabat seseorang. Etika menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu Minang. Nah, adat Minang menyebutkan sebagai berikut. Nah, ini petatahnya ya. Nan kuria iolah kundi, nan merah iolah sago, nan bayi iolah budi, nan indah iolah baso. Kue rumah dek basandi, rusak sandi rumah binaso. Kue bangso karano budi, rusak budi bangso binaso. Jadi intinya, kalau kita berbudi pekerti baik, maka akan kuatlah kita. Ibaratkan sebuah rumah, jika pondasi rumah kita tidak kuat, maka rumah kita akan hancur. Begitu juga diibaratkan, jika kita, bangsa kita, warga kita berbudi baik, maka bangsa kita juga akan kuat. Tapi sebaliknya, jika bangsa kita atau rakyat kita tidak berbudi, maka kerusakan atau binasa yang akan terjadi pada bangsa kita. Nah, anak-anak teacher, adat Minangkabau itu mengatur dengan jelas di segala segi pergaulan. Nah, ini tercantum juga pada pepatah kita, yaitu nan tuo dihormati, nan ketek disayangi, samo gadang bau bakawan, ibu jo apa diutamakan. Nah, jadi pada pembahasan materi yang sebelum-sebelumnya itu kita ada membahas bagaimana kita menjawab pertanyaan ketika ada orang bertanya kepada kita. Nah, di sana diatur sopan santunnya, baik kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih kecil dari kita, atau orang yang sebaya dengan kita. Oke, anak-anak teacher. Nah, anak-anak teacher, dalam bertamu itu juga dianjurkan dalam agama kita, karena bertamu itu sama dengan bersilaturahmi, menjalin silaturahmi, dan itu dapat memperpanjang umur kita, memperbanyak rezeki kita ya. Nah, anak-anak teacher, dibuka bukunya di halaman 32. Pada halaman ini cara bertamu yang baik. Nah, di sini juga dihubungkan dengan surat An-Nur ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah seseorang sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah. Nah, anak-anak teacher, ketika kita bertamu, ya kita harus ucapkan salam dulu. Ketuk pintu rumahnya 3 kali atau pencet belnya. Ya, kemudian kita ucapkan salam. Nah, ketika salam kita sudah dijawab oleh yang si punya rumah atau tuan rumah, kemudian kita dipersilakan masuk, maka masuklah ke rumah tersebut. Ya, kemudian ketika kita dipersilakan duduk, baru anak-anak teacher duduk. Jangan kita masuk ke rumah orang, kita buka saja pintunya, kemudian kita masuk, kita duduk sesuka hati kita di sana. Ya, itu tidak boleh ya anak-anak teacher ya. Kita ada aturannya dalam bertamu. Kemudian anak-anak teacher, ketika kita bertamu, pilihlah waktu yang tepat. Jangan malam-malam, larut malam kita bertamu ke rumah orang. Jangan juga terlalu pagi. Ya, lebih baik anak-anak teacher buat dulu kesepakatan. Misalnya, oh ya, aku insya Allah besok ke rumahmu jam 2 bisa. Nah, jika dia sudah mengizinkan kita, maka kita datang sesuai dengan waktu yang kita buat tadi. Ya, itu lebih baik lagi, karena mungkin dia juga akan mempersiapkan untuk melayani kita. Misalnya, oh dia bersih-bersih dulu
rumahnya, ya atau apa ya. Jadi buatlah perjanjian untuk mengunjungi teman. Nah, jika teman kita tidak bersedia dikunjungi, kita jangan marah. Ya, anak-anak teacher ya. Nah, setelah ada perjanjian teman mau menerima kita bertamu, nah anak-anak teacher datanglah dengan pakaian yang sopan, dengan bahasa yang sopan, ketuk pintunya seperti teacher bilang tadi, ucapkan salam. Ketika sudah dipersilakan masuk dan duduk, maka masuk dan duduklah ya. Nah, ketika berada di rumah orang itu kita jaga pandangan mata kita, jangan celingak-celinguk. Ya, misalnya seperti ini, lihat ke sana, diperhatikan semua benda-benda yang ada di rumah itu tidak boleh ya sayang ya, jaga pandangannya. Nah, ketika kita sudah dipersilakan duduk, nah kita utarakan apa maksud kita. Ya, misalnya gini, Assalamualaikum Naira. Ya, oh iya Waalaikumsalam, silakan duduk. Nah, kita utarakan, oh iya Naira, tujuan aku kemari, aku sebenarnya mau berdiskusi tentang pelajaran kita, bisa ya? Nah, seperti itu. Kita utarakan apa ketujuan kita untuk datang ke rumah teman atau ke rumah saudara kita. Nah, anak-anak teacher jika sudah mengutarakan tujuannya datang ke sana, kemudian sudah melakukan tujuannya tersebut, anak-anak teacher jangan terlalu lama ya bertamu ke rumah teman atau ke rumah orang ya. Nah, anak-anak teacher jika tujuannya sudah selesai dilaksanakan, maka berpamitanlah. Nah, berpamitan itu juga ada caranya. Anak-anak teacher saya mau pulang dulu, terima kasih ya sudah menerima saya. Nah, kemudian ucap salam lagi ya, dan berpamitan tentunya. Nah, anak-anak teacher Wiwi, sepertinya pembelajaran BAM kita sampai di sini. Semoga anak-anak teacher mengerti dan nanti dipraktekkan ya. Jika kita bertamu, tata caranya ada. Nah, oke anak-anak teacher, mari kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.